dari mana? Nah, ini dia nih. Ada orang yang rajin ngeprint mutasi rekening, ada yang enggak, ada yang cuek, ada yang nggak tahu Mbak Prita. Aku soalnya kerjaannya ambilnya ATM gitu, jadi uangnya uang kertas begitu, nggak tahu kepakainya buat apa aja. Ada yang gitu, ada yang masih rajin kumpulin bon-bon, nota dan lain-lain. Bukan Prita pastinya. Kalau Prita sukanya yang digital soalnya gitu. Jadi tiap orang akan beda-beda. Nah, di situ maka kita akan menyadari, oke, apa sih kira-kira ya pos-pos yang bertambah. Biasanya nih selama 2 bulan terakhir udah banyak banget yang curhat bilang pos yang bertambah itu ada transportasi, dana kesehatan, dan biaya makan siang di kantor. Karena tadi mungkin di rumah ya, jadi makannya rame-rame nih sama keluarga di rumah, sekarang jadi pindah ke kantor. Yang kedua, kita tuh perlu banget untuk melihat pengeluaran apa yang kira-kira bisa kita tekan. Contoh transportasi nggak mungkin ditekan, karena itu pasti bertambah. So, kita harus tekan di tempat yang lain. Apa itu? Macam-macam. Misal, ada yang mencoba menekan dari sisi shopping. Mungkin tadi waktu di rumah tuh kayak tangannya tuh gemes banget gitu ya, kerudung belanja mulu tiap pekan, atau misalnya tanaman-tanaman gemes gitu kan. Nah, mungkin sekarang memang harus agak sedikit berubah nih komposisinya. Dan yang terakhir, kita tuh harus membuat anggaran yang baru, Mbak. Karena Prita tuh yakin banget semua orang itu pasti mengalami perubahan pada saat lifestyle-nya juga berubah. Jadi tadinya lifestyle-nya adalah bekerja dari rumah, sekarang lifestyle-nya adalah bekerja dari lokasi tempat kita kerja. Bahkan untuk yang udah punya anak. Yang udah punya anak bertambah lagi. Anaknya dulu sekolah dari rumah, sekarang sekolahnya tatap muka gitu. Wah, PR-nya lumayan banyak. Cuman yang tadi sempat aku agak sinder karena aku adalah salah satu orang yang masih koleksi bon. Jadi kalau lihat struk-struk di bahkan parkir itu tuh masih aku koleksi sampai sekarang karena karena menurut aku itu salah satu hal yang cukup lumayan penting. Kalau aku catat. Catat ya. Nah, aku tuh kadang suka lupa sih sebenarnya kalau catat. Jadi itu struk lumayan penting, benar sih Mbak Prita. Cetak mutasi rekening itu yang kadang kita kan kalau pergi kebiasaan cashless nih sekarang. Ya, dikit-dikit. Jadi dikit-dikit pakai kartu, dikit-dikit pakai kartu, atau dikit-dikit QR. Terus Benar. nggak ngerasa tuh ternyata yang keluar udah dalam Segini 1 hari. banyak ya. Iya, dalam 1 hari aja tuh, wah ternyata bengkak ya. Iya, dan apa yang kita beli tuh nggak kelihatan. Iya, menguap begitu saja. Nah, ini yang nggak baik kan sebenarnya. Nah, hal-hal ini tuh sebenarnya gimana sih Mbak? Harus kita ngeremnya? Ngerem apa nih pengeluarannya gitu? Pengeluarannya, betul. Oke, kalau ngerem pengeluaran itu ya tadi harus dilihat dulu, ini pengeluarannya sebetulnya untuk apa. Contoh misalnya kita bicara transportasi, ya nggak mungkin direm, karena memang faktanya kita membutuhkan pengeluaran tersebut. Tadinya kita di rumah, kita menjadi pergi ke tempat kita bekerja. Nah, otomatis pada saat kita memang mau mengatur keuangan kita, maka kita harus betul-betul memahami nih pola pengeluaran kita setiap bulannya seperti apa. Nah, pengeluaran itu akan bisa dihemat hanya di tempat-tempat yang memang memberikan kita ruang untuk penghematan. Misal, makan itu bisa dihemat, tetapi dihilangkan tidak bisa. Terus misalnya lagi pembelian pakaian dan lain-lain gitu ya, itu bisa dihemat, tetapi dihilangkan juga nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka memang penting banget nih untuk kita tadi membuat anggaran dengan metode living, saving, playing. Aku selalu ajarin nih semua followers yang biasa udah rajin banget follow konten-konten Rita misalnya, itu pasti tahu, oke, ngebagi anggaran yang dibagi 3 tuh yang paling gampang banget, yang paling simple itu adalah living, saving, playing. 50% living, 30% saving, 20% playing. Nah, otomatis di situ supaya kita bisa punya saving 30%, maka kita harus ngatur nih. Oh, berarti pengeluaran saya cuma boleh 70% yang saya bagi untuk living dan juga playing. Nah, dengan sendirinya kita akan bisa untuk mengerem pengeluaran. Yang kedua, kita harus membuat budget yang betul-betul bisa diterapkan. Contoh,
saya penghasilan misalnya 10 juta rupiah setiap bulan bergabung sama pasangan saya Mbak Prita. Oke, berarti 70%-nya itu adalah 7 juta rupiah. Nah, kita langsung belah nih. Oke, 7 juta rupiah itu adalah uang yang boleh saya pakai selama 30 hari. Berarti ini rekeningnya harus kita pisah. Sedangkan si 3 jutanya atau 30%-nya itu harus sudah kita sisihkan. Tabung, ada yang investasi, mungkin ada yang dijadikan dana darurat, dan lain-lain. Nah, pada saat kita udah memisahkan antara 7 dan 3, di situ setidaknya kita udah menyelamatkan yang 3. Nah, sekarang tugas kita cuma tinggal mengelola yang 7. Nah, kalau kita tidak mampu untuk melakukan pemisahan itu, hampir pasti tiap bulan kita uangnya pasti bablas. Karena kita mengelola dari 10, padahal yang harusnya kita kelola adalah dari 7. Dan yang terakhir, cara untuk berhemat salah satunya adalah memahami kalau kita sudah tahu kita mau beli apa, kemudian baru kita mencari pembanding. Jadi kita mencari opsi-opsi yang lebih efisien, yang mungkin secara pricing juga lebih bagus. Dan misalnya beli sesuatu pun tidak hanya dipikirin pada saat pertama belinya, tetapi maintenance-nya gimana gitu loh. Sehingga itu juga akan bisa membuat kita lebih berhemat lagi dalam pengeluaran kita. Oke, nah ada yang menarik menurut aku. Kalau kita WFO nih, Mbak Prita, itu kan teman-teman setelah after work hour ya, biasanya kesini yuk. Itu kan kita FOMO ya jadinya. FOMO ya, kalau kita nggak ikut kan biasanya FOMO gitu. Ini ada gosip apa nih yang nggak kita tahu gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita untuk tetap ikut tapi ngerem gitu. Itu kan suatu dilema juga kan sebenarnya. Itu sebenarnya ngomongin money habit ya. Jadi kalau kita ngomongin habit itu kan adalah kebiasaan gitu. Jadi kalau itu sebenarnya bukan ke keuangan, tetapi itu lebih kepada bagaimana kita membiasakan diri kita terhadap suatu habit. Nah, habitnya itu apa sih? Misalnya kita harus bisa untuk menahan diri meskipun orang lain punya apa. Tapi kan sulit kalau kita bilang, oh kamu harus nahan diri ya. Pertanyaannya nahan diri itu gimana? Gitu. Nah, tiap orang akan punya mekanisme yang berbeda-beda. Ada yang mekanismenya itu adalah dia melupakan. So, biasanya dia akan disengage tuh dengan akun-akun media sosial yang membuat dia jadi kayak FOMO, lebih boros, dan lain-lain. Ada yang sifatnya seperti itu. Itu ibaratnya tuh kalau diistilahkan, oh kurang tahan mental nih dia, ngeliatin orang liburan dia marah gitu, atau misalnya ngeliatin orang makan di satu kafe dia kayak panas gitu loh, kayak aduh kok belum mencoba, padahal sebenarnya mungkin sebelumnya tidak timbul keinginan tersebut. Nah, ada lagi yang punya mekanisme itu adalah dengan memiliki target. Nah, target itu contohnya adalah kita kepingin punya sesuatu atau kita punya tujuan yang lebih tinggi lagi. Let's say apa? Misalnya ada yang naik haji, ada yang mungkin mau punya rumah, ada yang mungkin mau dana pendidikan anak. Nah, otomatis target itu harus ditulis, baik itu ditulis dalam bentuk tulisan maupun kita ambil sebagai gambar jadi wallpaper. Nah, jadi kita tuh jadi jelas gitu loh pada saat kita rasanya mau kayak belok gitu ya. Tidak teguh pendirian terhadap apa yang kita bilang kita mau, dengan melihat itu kita jadi diingatkan. Jadi kita harus pilih kira-kira kita yang mana ya, apakah kita memang caranya dengan detach, jadi yang tadi dengan unfollow dan lain-lain, atau cara kita malahan lebih kepada oh saya punya target, saya ingin achieve itu. Oke. Berarti dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Dari secara finansial dan habitnya kita. Nah, sebenarnya Mbak, tema kita hari ini tuh kan merdeka finansial ya. Nah, itu tuh bahasa yang sering banget akhir-akhir ini kita dengar. Merdeka finansial. Tapi sebenarnya itu merdeka finansial tuh gimana sih? Ada tipsnya kah? Kayak gitu, Mbak. Dan apa sih sebenarnya merdeka finansial itu? Apakah kita merdeka finansial itu kan sebuah bisa istilah. Nah, merdeka finansial itu kan sebuah istilah tuh. Istilah apa sih? Itu kan istilah di mana kita berada dalam suatu kondisi. Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah punya persepsi yang sama nggak nih tentang merdeka finansial? Mungkin coba deh kalau aku pengen ngobrol balik gitu ya ke Mbak Novi. Mbak Novi kan sudah berkeluarga misalnya. Kemudian kalau misalnya sudah berkeluarga, misalnya juga sudah ada anak, apa sih sebetulnya yang mau di-achieve terlebih dahulu, apalagi sebagai perempuan bekerja? Apakah merdeka finansial atau bebas finansial? Yang mana duluan buat Mbak?
Bebas finansial kayak gini, Mbak. Oke, untuk Mbak Nuzul yang mana duluan? Bebas finansial atau merdeka finansial? Bebas finansial. Oke, nah untuk bisa bebas kita harus merdeka terlebih dahulu. Oke, untuk bisa bebas kita harus merdeka. Untuk Indonesia bisa berkembang, maka harus merdeka. Kita merdeka di 17 Agustus 1945, tetapi setelahnya kita mesti mengisi kemerdekaan tersebut supaya kita bisa bertahan dalam kemerdekaan tersebut. Berarti artinya kita bebas untuk membangun negara ini, bebas berkarya dan sebagainya. Sama dalam hal finansial juga seperti itu. Kita merdeka dulu, baru kita bisa bebas. Jadi artinya semua ada langkah-langkahnya. Kalau gitu merdeka finansial tuh apa? Merdeka finansial itu adalah suatu kondisi di mana kita tuh punya passive income atau kita punya penghasilan pasif. Penghasilan pasif kita ini mampu untuk membiayai kebutuhan hidup kita. Kalau orang yang udah bebas itu lebih tinggi lagi. Dia udah benar-benar bisa bebas dengan gaya hidup yang dia pilih. Kalau orang merdeka finansial belum seperti itu sepenuhnya. Jadi yang penting dia menciptakan dulu adanya penghasilan yang mana dia bisa peroleh dari tempat-tempat lain selain daripada dia bekerja. Kemudian dia bisa menghidupi kebutuhan hidupnya. Nah, orang yang bebas finansial, merdeka finansial itu biasanya ada 5 ciri-ciri tandanya. Ayo, udah tahu nggak? Nanti mungkin ini bisa ngebantu juga nih semua yang nonton viewers kita hari ini, termasuk juga Mbak Nuzul dan Mbak Novi. Kalau kita ada 5 nih tanda merdeka finansial, mungkin saat ini kita belum meraih 5-5-nya. Nggak apa-apa, tapi paling enggak kalau kita bilang kita mau merdeka finansial, kita udah punya salah satunya. Oke, udah siap ya, jangan deg-degan. Oke, nomor 1. Kita jadi inhale exhale dulu nih, takut nih. Oke dong. Tanda Gimana, Mbak orang Brita? yang merdeka finansial nomor 1 adalah tidak memiliki masalah cash flow bulanan. Oke, orang yang tidak memiliki masalah cash flow bulanan berarti kesimpulannya ya dia tiap bulan itu tidak kerepotan dalam memenuhi kebutuhan finansialnya, dia juga tidak dibantu dengan utang-utang yang sifatnya konsumtif. Itu ciri-ciri orang yang nomor 1 tidak memiliki masalah cash flow bulanan. Kemudian yang kedua, orang yang merdeka finansial itu biasanya dia sudah tidak punya lagi utang yang sifatnya konsumtif. Jadi pinjamannya tuh lebih sifatnya buat produktif atau dia punya untuk beli rumah gitu. Jadi hal-hal yang menciptakan nilai di kemudian hari. Yang ketiga, tanda orang yang merdeka finansial itu biasanya dia sudah mampu untuk mulai menyisihkan, bahkan sudah mengumpulkan dana darurat. Nah, aku belum masuk yang kedua terakhir ya. Dari 3 itu, kira-kira udah aman belum nih? Aku 1-2 kayaknya aman, Mbak. 3 baru permulaan. Walaupun kayaknya sih udah telat ya, Mbak Prita. Gak apa-apa, jangan bilang udah telat. Mbak Nuzul gimana? Mbak Novi udah ngaku loh. 1-2 aman. 1-2 aman. Yang ketiga dana darurat. Perhitungan dana darurat itu kan cukup lumayan rumit ya. Jadi kalau aku